Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mesran di channel Mesran. Sebelum kita memulai materi kita, ya, saya menginginkan bagi teman-teman untuk jangan lupa subscribe di bawah ini channel Mesran ini. Ya. Jangan lupa like, share, and comment ya bila ingin bertanya. Baik teman-teman, hari ini seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, saya akan memberikan sharing knowledge dulu tentang penggunaan metode pembobotan. Ya. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu metode pembobotan yang biasa saya gunakan, yaitu metode rank order centroid. Ya. Penerapan metode rank order centroid atau disingkat ROC ini cukup sederhana sekali ya teman-teman. Ya, di sini dikatakan bahwa metode ROC ini dia menitik beratkan kepada prioritas kriteria yang menjadi utamanya apa. Jadi pada saat kita menggunakan metode ini terlebih dahulu, ya, tiap-tiap kriteria itu kita harus urutkan dahulu mana yang lebih penting, ya, dari yang tertinggi sangat penting menjadi yang biasa saja kriterianya. Ya, dalam artian di sini kriteria satu merupakan kriteria dengan kepentingan yang paling tinggi, ya, prioritas yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kriteria kedua. Kriteria kedua memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kriteria ketiga. Begitu selanjutnya teman-teman. Ya, kriteria kedua lebih tinggi dibanding dengan yang ketiga, yang kriteria ketiga lebih tinggi prioritasnya dibanding kriteria yang keempat. Begitu juga selanjutnya sampai jumlah kriteria yang teman-teman gunakan. Nah, itu diilustrasikan seperti yang pertama ini tadi rumusnya. Ya. Kriteria pertama itu lebih besar dibanding kriteria kedua. Kriteria kedua lebih besar dibanding kriteria ketiga. Kriteria ketiga lebih besar dari yang lainnya dan lebih besar dari kriteria yang ke M. M ini jumlah dari kriteria. Ya, mungkin kalau di perhitungan sistem pendukung keputusan biasanya yang digunakan ini adalah N misalnya ya. Kalau ini M pada rumus ROC ini. Pada intinya sama teman-teman, jumlah dari atribut atau kriteria. Jadi ini merupakan tingkatan atau prioritas dari tiap-tiap kriteria. Mana yang lebih tinggi paling awal sampai ke kriteria tingkatan prioritas yang paling rendah. Nah, sehingga nantinya proses itu akan menghasilkan nilai bobotnya weight 1, bobot pertama itu lebih besar dari bobot kedua. Bobot kedua lebih besar dari bobot ketiga, begitu selanjutnya teman-teman. Nah, bagaimana rumus dari metode rank order centroid? Ini cukup sederhana sekali. Satu rumus ini saja. Ya, mampu menghasilkan nilai bobot. Ya. Nah, di sini W ke M itu diperoleh dari 1 per M dikali dengan sigma I sama dengan 1. Ini I sama dengan 1 sejumlah M, di mana nantinya ini dikalikan 1 dibagi I. Jadi ada penjumlahan 1 per I sebanyak M. Ya. Ini tadi ya. Nah, total hasil dari weight ini tadi yaitu bernilai 1 harusnya. Total bobot keseluruhan ini harusnya bernilai 1. Ya. Baik, kita lihat perhitungannya di bawah ini teman-teman. Saya sudah menentukan kriteria yang kita coba tes itu ini seperti yang saya gunakan pada metode-metode sebelumnya kriterianya. Ya. C1 ini lebih penting, C2 ini lebih penting, C3 lebih penting dibanding C4 indeks prestasi kumulatif, C5 ini yang paling terakhir. Jadi ini sudah saya urutkan seperti ini. Ini bisa saja pemahaman kita berbeda ya teman-teman ya. Bisa saja pemahaman kita berbeda gitu. Jadi di sini ini saya mencontohkan untuk mendapatkan beasiswa gitu.
Nah, kriteria ini digunakan untuk mendapatkan beasiswa. Bisa saja nanti bagi teman-teman yang bisa saja nanti C2 ini nomor satunya gitu. Jadi C1 di C2. Ya, itu tergantung dari penilaian persepsi personal kita. Baik, hitungannya begini ya teman-teman. Weight pertama sama dengan 1 ditambah 1/2. 1 itu ya 1/1 ya teman-teman. 1/I. I-nya dimulai dari 1. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 5 ini menyatakan jumlah kriteria. Di sini kan dikatakan 1/I. Ya, I ini dari 1 sampai ke 5. Begini ya teman-teman. Dibagi dengan 5. 5 ini M. Jadi di sini dalam artian sigma ini sejumlah I sama dengan 1 sejumlah M. Ya, penambahan dari 1/I itu dijumlahkan dikali dengan 1 dibagi dengan M. M ini jumlah kriterianya, M-nya di bawah. Jadi kan kalau ini di atas ini kalau ditotalkan dengan dikalikan dengan 1 ya hasilnya ya tanpa ditulis 1 pun hasilnya juga tetap seperti itu ya teman-teman. Ya, kita nggak mengalihkan di sini nggak dikalikan dengan 1 karena hasilnya ya tetap dia sebagai yang dibagi oleh M. Begitu maksudnya teman-teman. Nah, jadi untuk UX pertama ini dijumlahkan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5. Hasilnya ini. Dibagi dengan 5 hasilnya ini. Begini teman-teman. Begitu juga yang W kedua. Nah, karena W kedua dimulai dari yang kedua, yang I pertamanya dianggap 0. Dimulai dari 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5. Ini dijumlahkan di hasilnya dibagi dengan 5. Nah, ini di hasilnya teman-teman. Ya. Begitu juga W ketiga dimulai dari yang ketiga, yang ke 1 kedua dianggap 0. Nah, karena dia udah dihitung di atas. 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5. Dijumlahkan dibagi dengan 5. Ini di hasilnya. Untuk W keempat, ya, dimulai dari yang keempat, 1, 2, 3-nya dianggap 0 karena sudah diproses di atas. 1/4 ditambah 1/5. Ya, kemudian penambahannya dibagi dengan 5. Hasilnya 0,09. Kemudian W ke-5, ya, 1, 2, 3, 4 dianggap 0. Yang kelima 1/5 dibagi dengan 5. Hasilnya 0,05. Nah, beginilah dia teman-teman. Jadi inilah dia bobot yang kita hasilkan, yang kita peroleh. Jadi bobot yang baik itu apabila total dari bobotnya itu 1 teman-teman. Nah, di sini saya ilustrasikan. Total weight sama dengan ya sigma J sama dengan 1 sejumlah N. Nah, ini saya udah memasukkannya dia sebagai J ya, teman-teman. Nah, ya, J sama dengan 1 sejumlah N. Artinya dimulai dari 1 sejumlah total kriteria. Apa yang disigmakan W ke J. Jadi W ke J ini ditotalkan. Itu nanti hasilnya sama dengan 1 gitu maksudnya, teman-teman. Ya. Jadi dari kriteria yang saya contohkan ini, di atas ini, pada tabel 1, maka bisa dilihat di tabel 2 merupakan bobot yang sudah dihasilkan. Ya, jadi inilah yang dikatakan bahwa di dalam sistem pendukung keputusan, pada dasarnya kan dia menghilangkan subjektivitas, sehingga hasilnya menjadi yang objektif gitu. Namun teman-teman jangan lupakan bahwa selagi bobot masih ditentukan dengan persentase 20%, 10%, 15%, atau kita menentukan bobot sendiri, maka objektivitas itu masih belum baik. Karena bobotnya masih kita tentukan sendiri. Nah, yang dimaksud dengan objektivitas itu, bagaimana kita menghasilkan suatu hasil tanpa ada campur tangan dari pemangku kepentingan. Salah satu contoh di sini adalah penggunaan bobot. Jadi bobot itu memang murni diperoleh dari metode tersendiri atau khusus, sehingga dari bobot yang digunakan itu bisa diterapkan di dalam perhitungan dalam metode SPK.
tersebut. Sehingga hasilnya memang betul-betul objektif. Terlepas dari efektivitas metode ROC ini lagi ya teman-teman. Ya, tingkat efektivitas dari metode ROC ini tadi. Contoh misalnya bobot pertama ini lebih besar dibanding bobot kedua gitu. Tapi memang pada teorinya memang W1 ini lebih besar dari W kedua, W kedua lebih besar dari W ketiga, begitu juga W ketiga lebih besar dari W keempat, W keempat lebih besar dari W kelima. Memang secara teori begitu gitu. Namun secara nilai, nah ini kan terlihat sekali jauh sekali perbedaannya. Jadi ini saya hanya membahas bagaimana penerapan metode rank order centroid atau ROC di dalam mengenerate suatu bobot. Sehingga hasil dari perhitungan metode sistem pendukung keputusan yang kita gunakan menjadi lebih objektif. Terlepas dari efektifkah hasil yang diperoleh dari metode ROC, silakan teman-teman berpikir untuk selanjutnya bagaimana penelitian yang akan dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pada pelajaran hari ini. Ya. Semoga teman-teman selanjutnya bisa menggunakan metode ini ya di dalam kombinasi terhadap suatu sistem pendukung keputusan ya. Metode apa? Misalnya TOPSIS, kombinasinya ke ROC, metode simple additive weighting ke metode ROC gitu. Termasuk juga metode WP sendiri pun gitu ya kan, atau metode Okra atau Mora dan lain segala ya, dan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sharing knowledge di sesi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penerapan metode rank order centroid. Lebih dan kurang, saya mohon maaf apabila teman-teman ingin bertanya, ingin berkomentar, saya persilakan di komentar di bawah ini. Jangan lupa mohon subscribe-nya bagi teman-teman yang menyukai channel Mesran ini, sehingga channel Mesran ini ke depan akan terus selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan, khususnya di sini sistem pendukung keputusan, ya, atau penerapan metode-metode yang ada di dalam sistem pendukung keputusan di dalam menyelesaikan atau mencari, mengenerate suatu keputusan yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.